Bismillahirrahmanirrahim. Harbul Fijari. Bab yang menjelaskan perang Fijar. Ada perang namanya Fijar. Fijar wazannya qital. Ya. Qital maknanya muqatalah. Fijar namanya mufajarah. Dikata harbul fijar, perang pelanggaran, ya. Karena perang ini terjadi di Syahrul Haram, bulan di mana orang jahiliyah dari zaman dulu ogah ngerjain perang di bulan itu. Orang jahiliyah punya pantangan, ada 4 bulan yang kagak boleh perang, haram. Dia pada nazar supaya menghentikan permusuhan pada 4 bulan itu. Bulan pertama bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan beturutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rajab misah. Makanya bulan Rajab nama lainnya Sahrul Fard, bulan haram yang misah. Itu di 4 bulan itu dari zaman dulu orang jahiliyah nggak bakalan berani ngadain perang. Dia nemuin yang bunuh babanya mati, dibunuh orang. Dia nemuin pembunuh babanya, dia nggak mau pukul, dia nggak mau apa-apain. Saking takutnya, saking pantangannya berantem di bulan haram yang 4 itu, ogah dikerjainnya apa begitu. Ternyata aturan itu diterjak. Karena apa yang udah dari tradisi jahiliyah kagak mau berkelahi pada bulan haram itu dilanggar. Disebut perang itu namanya Harbul Fijar. Karena nggak pernah terjadi di bulan haram. Walamma balagat sinnuhu alaihi salamu, tatkala sampai umur Nabi Ishrina sanatan, genep 20 tahun. Kalau kata Imam Ibnu Hisam 15 tahun. Ulama khilaf. Ada yang kata umur 20, ada yang bilang masih 15-an Nabi. Nabi ngikut perang ini. Namanya Harbul Fijar. Nabi ngikut cuman bantuin pamannya Abu Talib nyiapin anak-anak panah, numpuk-numpukin. Nabi ngasih, tapi Nabi ikut serta. Orang Arab dari zaman dulu, biar kata muda-muda, diajarin sama orang tuanya buat semangat perang. Umur 15 boleh ngikut perang, tapi di bawah itu belum boleh. Waktu perang Uhud, Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma datang dibawa sama bapaknya. Ya Rasulullah, anak saya mau ngikut perang. Nabi tanya, umurnya berapa? Baru 14. Kata Nabi, jangan. Kalau tahun depan ada perang umurnya 15 boleh. Ya, makanya Imam Syafi'i untuk lelaki usia baligh kalau dia belum keluar mani maka nungguin genep umurnya 15 walaupun belum keluar mani dia udah kena baligh. Kalau Imam Abu Hanifah 17 tahun. Jadi makanya kata Imam Ibnu Hisam Nabi umur 15. Kata ulama lain 20. Ya udah, mau 15 mau 20 yang penting udah 15 orang boleh ikut perang. Hadara, ikut serta Rasulullah Harbal Fijari,
akan perang yang namanya Harbul Fijar. Wahia harbun kanat baina Kinanata, yaitu perang yang terjadi antara suku Kinanah. Ada suku namanya Kinanah. Wa ma'aha Quraisyun, dia punya sekutu suku Quraisy. Kinanah sama Quraisy. Wa baina Qaisin, dia punya rival namanya suku Qais. Qais Ailan, ya. Suku Kinanah bergabung sama Quraisy buat ngelawan suku Qais. Wasababuha, kronologi perang itu terjadi, ada penyebabnya, ya enggak? Ngapa si anu dipukulin? Set lancongannya diparanin, ya enggak? Jangan kata lancongannya, tempat mancingnya ditempatin kagak boleh. Ini sebabnya nih, ngapa itu perang terjadi? Annahu kana lin Nu'man ibnil Mundiri, adalah Nu'man bin Mundir Malikul Arabi, penguasa tanah Arab, bil Hirah, di satu tempat yang namanya Hirah, ya, dekat Kufah, Baghdad. Tijaratun, dia punya dagangan, yursiluha kulla amin, yang dia kirim dagangan itu setiap tahunnya, ila suki Ukazin, kepada pasar namanya Ukaz. Ada pasar dekat Mekah, berdekatan nama Arafah, namanya Ukaz. Pasar yang paling terbesar di zaman itu. Carrefour nggak ada apa-apanya. Itu pasar tradisional ya, dari zaman dulu. Ada pasar namanya Dzul Majaz, tapi masih kecil, enggak sebesar Ukaz. Ukaz itu pasar besar, berbagai suku ngirim dagangan di situ. Lu bayangin, dari Baghdad dagangan di situ. Ini partai besar nih, partai besar. Dia punya barang dagangan, lituba'alahu, untuk dijual belikan baginya. Dia dagang di situ, pasar Ukaz. Bukan cuma dagang doang, orang ngumpul ngapain aja di situ. Bahkan penyair-penyair dikumpulin. Ada semacam perlombaan. Siapa yang syairnya menang, karena orang kumpul di situ, pasar kan kagak ngaso-ngaso. Orang ada aja di situ. Kalau menang baru dah ditempel di Ka'bah. Tapi tempat lombanya di situ. Namanya pasar Ukaz. Wa kana yursiluha fi amani rajulin. Si Nu'man bin Mundir itu ngirim dagangannya di bawah pengamanan seorang lelaki dhiminatin, yang memiliki kekuatan, wa syarafin fi qaumihi, memiliki kemuliaan pada kaumnya, liyujizaha, agar dibawa barang dagangannya itu. Fajalasa yauman, maka duduklah pada suatu hari di sisinya. Jadi ini ada centeng yang dipercaya sama Nu'man, karena nih centeng ilmu kanuragannya tinggi, dipercaya buat ngawasin dagangan dia dari Baghdad menuju Ukaz. Begitu satu hari dia lagi duduk, wa indahul Barrad bin Qaisin Al-Kinaniyu,
Dia duduk di sebelahnya ada orang lelaki namanya Barad bin Qais Al-Kinani. Wa kana fatikan, beliau ini adalah seorang yang pemberani. Kholi'an, cuman aja udah dipecat. Khala'ahu qaumuhu, yang dipecat oleh kaumnya, likatrati syarrihi, karena banyak perbuatan buruknya. Ini ada tuan bek juga nih. Cuman karena perlakuan yang gak baik, banyak orang kagak mau make dia. Ngentit mulu. Ya enggak? Jadi supir ngentit mulu, recehan habis. Wa Urwatu bin Utbatar Rahalu, dan juga di situ ada seorang lelaki namanya Urwah bin Utbah Ar-Rahal, seorang pengembara. Rahal, pengembara. Jadi si Nu'man ini, ya, Nu'man sering ngirim barang. Ada yang ngawal tuh. Dia nemu 2 jagoan. Yang pertama namanya Barad bin Qais. Yang kedua namanya Urwah bin Utbah. Yang satu jagoan, yang satu pengembara. Faqala, maka dia berkata, si Nu'man, man yujizuli tijarati, siapa yang nyanggup bawa daganganku, hadihi, yang ini, hatta yuballighaha ukaza. Berarti ukaz ghair munsharif, ya, sehingga dia bawa barang itu nyampe ke pasar Ukaz. Dia kata gitu tuh. Di depan dia ada 2 jagoan. Faqala al-Baradu, maka berkata si Barad, ana ujizuha ala Bani Kinanata, saya yang sanggup bawa barang itu untuk dikirim kepada Bani Kinanah yang ada di Mekah. Faqala Nu'manu, kata si Nu'man, innama uridu man yujizuha 'alan nasi kullihim, hanya saja saya pengen orang yang bisa bawa dagangan saya kepada manusia seluruhnya yang ada di pasar Ukaz. Kalau ente cuma nyanggup bawa buat suku Kinanah, aneh nggak mau. Biar nyampe pasar aja. Kalau di pasar ada siapa aja, cepet habis. Kalau ente tawarin Bani Kinanah, lakunya lama. Faqala Urwatu, Urwa nenggak. Apa nih? Abaital la'na akalbun khali'un yujizuha laka. Abaital la'na, abaital la'na akalbun khali'un yujizuha laka. Hendaklah kau abaikan untuk melaknat. Nu'man, ente jangan pakai ngomong apa-apa. Akalbun khali'un yujizuha laka. Apakah ente mau seorang anjing yang udah dipecat bawa barang ente? Kan si Barad emang siapa aja kagak demen, karena kagak amanah. Ternyata yang nyanggupin pertama si Barad. Kata Nu'man, aneh nggak cocok sama ente. Kalau cuman ente bawa buat suku Kinanah, aneh pengen buat semua. Ditenggak sama Urwa. Ente jangan peduliin omongan dia. Emang anjing udah dipecat sama orang, lu masih percaya bawa barang ente buat dagang? Ana ujizuha, saya sanggup bawa barang dagangan ente. Ala ahli syaikhi wal qaysumi,
atas orang-orang tua dan suku Qaisum min ahli Najdin, dari penghuni Najd, wa Tihamata, dan penghuni Tihamah. Kalau Barat maunya suku Kinana doang. Aneh semua orang yang ada di pasar, aneh bisa sanggup bawa. Faqala al-Barradu, maka berkata Barat, au tujizuha ala Kinanata ya Urwah, apakah kau bisa bawa barangnya si Nu'man itu kepada suku Kinana? Aneh kan khusus suku Kinana. Ente kata ente semua orang bisa. Emang bener ente bisa bawa sama semua orang termasuk suku Kinana? Qala, Urwah menjawab, wa 'alan nasi kullihim. Kan tadi gua kata emang semua orang. Kinana orang apa bukan? Fa asarroha, maka si Barrod menyimpan dendam. Kalau kata Bokir, ya enggak apa? Wah, dalam hatinya dendam itu, ya enggak? Tilil. Si Bango kesel banget kata gitu. Dalam hatinya dendam. Ntar lo ngancem, dalam hatinya ngancem, ya. Mana dan ini? Fa asarroha, maka dia sembunyikan dendam itu fi nafsihi, pada dirinya. Wa tarabbasa, dan dia menunggu-nunggu lahu, baginya, kapan nih si Urwah lengah. Hatta idza kharaja bit tijarati, sehingga Urwah keluar membawa dagangan, qatalahu, bakal dia bunuh. Kapan-kapan ntar dia udah bawa barang dagangan di tengah jalan aneh mau bunuh. Kata si Barrod, dia sakit hati. Gadran, sebagai bentuk pengkhianatan. Summa arsalu rasulan yukhbiru qaumahu hatta idza kharaja, maka ketika itu keluar, bukan apabila, maka waktunya keluar si Urwah dengan bawa dagangan, qatalahu gadran, membunuhlah si Barrod akan si Urwah gadran, sebagai bentuk pengkhianatan. Summa arsalu rasulan, kemudian mereka mengutus seorang utusan, yukhbiru qaumahu, yang mengabarkan kepada kaumnya, Kinanata bil khabari, akan suku Kinanah dengan peristiwa itu. Akhirnya Barrod ngabarin suku Kinanah, kan Barrod orang Kinanah. Wa yuhadziruhum Qaisan qauma Urwah, dan dia mewanti-wanti kepada suku Kinanah akan perbuatan balasan dari Qais, kaumnya Urwah. Bani Kinanah dikirimin surat, aneh udah bunuh tuh yang namanya Urwah, dia dari suku Qais, pasti dia bakal dendam, bakal balas lagi. Suku Kinanah nih bangsa kita bakal dilawan sama dia. Bener aja, suku Qais marah, ada anggota keluarganya yang dibunuh, sehingga terjadi perang namanya Harbul Fijar yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah termasuk salah satu bulan pantangan, bulan larangan tapi diterjak, sehingga Harbul Fijar artinya perang larangan, ya. Karena emang Bani Kinanah udah diserang gara-gara salah satu oknum keluarganya yang nakal, mau kagak mau suku Kinanah jaga diri, termasuk Nabi ikut di dalamnya nyiapin panah. Anak-anak panah disiapin sama Nabi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya.